Halo Bunda, saya Dr. Mani Trisna, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Denpasar. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai MPASI kepada para bunda. MPASI atau yang dikenal dengan complementary food adalah makanan pendamping yang diberikan kepada bayi selain ASI. Ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh kembang yang optimal. Umumnya diberikan di usia 6 bulan. Jadi syarat bayi sudah bisa menerima MPASI adalah harus ada tanda-tanda kesiapan makan dulu ya Bunda. Tanda kesiapan makan meliputi kesiapan motorik dan kesiapan psikologis. Kesiapan motorik contohnya bayi lehernya sudah tegak dan stabil ketika didudukan, refleks menjulur lidah, refleks meleteh dan refleks muntah sudah mulai berkurang. Secara psikologis, bayi mulai akan menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Misalnya, dia akan mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya, ataupun dia akan menunjukkan minat ketika melihat orang-orang di sekitarnya makan. Selain itu, bayi juga akan selalu tampak gelisah, tidak tenang, rewel, walaupun Bunda sudah memberikan ASI secara maksimal. Jadi pemberian MPASI sebenarnya sudah bisa Bunda berikan setelah bayi usia 4 bulan. Karena setelah bayi usia 4 bulan, biasanya sistem pencernaan sudah mulai matang, enzim-enzim pencernaan sudah bekerja dengan baik, sehingga bayi sudah siap untuk menerima makanan padat. Akan tetapi Bunda masih harus tetap melanjutkan ASI secara eksklusif hingga usia 6 bulan. Karena bayi masih memerlukan komponen penting yang terkandung di dalam ASI untuk pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh bayi. Dan bayi masih tercukupi kebutuhan nutrisinya hanya dengan pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan. Akan tetapi Bunda, pada kasus-kasus tertentu, misalnya bayi usia 4 bulan dengan ASI full di mana berat badannya tidak mencapai target berat badan usia atau berat badannya kurang, maka ini artinya ASI Bunda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Sehingga MPASI harus segera dimulai. Dan tentunya harus sudah ada tanda kesiapan makan terlebih dahulu. MPASI yang diberikan harus adekuat, artinya harus bisa memenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro yang kadarnya sudah mulai menurun di ASI. Zat gizi makro terdiri atas 3 komponen penting, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro terdiri atas vitamin dan mineral. Karbohidrat adalah sumber energi, banyak terkandung di dalam makanan pokok seperti beras, jagung, kentang, umbi-umbian. Untuk MPASI pertama, sumber karbohidrat yang direkomendasikan adalah apa yang menjadi makanan pokok di suatu tempat. Protein sangat penting untuk pertumbuhan. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya daging ayam, daging sapi, telur, ikan, dan hati. Sedangkan protein nabati contohnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk MPASI yang pertama, yang direkomendasikan sebagai sumber protein adalah lebih diutamakan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. Karena pada protein hewani terkandung asam amino yang lengkap yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel tubuh bayi. Dan yang paling penting adalah zat mikro, utamanya zat besi yang terkandung dalam protein hewani. Ini jumlahnya jauh lebih besar dan lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi pada protein nabati. Lemak adalah sumber energi. Lemak juga sangat penting sekali untuk pertumbuhan otak. Berbagai sumber lemak yang ada misalnya kuning telur, lemak daging, susu, keju, margarin, mentega, santan, dan minyak. Oke, buah dan sayur adalah sumber vitamin dan mineral. Sayuran berwarna hijau juga merupakan sumber zat besi. Akan tetapi perlu diingat ya Bunda bahwa zat besi yang terkandung di dalam sayuran berwarna hijau ini lebih sulit diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi yang terkandung dalam daging ataupun hati.
Untuk porsi sayur dan buah yang direkomendasikan sebagai MPASI pertama adalah tidak boleh terlalu banyak atau hanya secukupnya saja. Karena sayur dan buah mengandung tinggi serat, sementara usus bayi belum bisa mencerna serat dengan baik. Oke Bunda, berikut kita lihat bagaimana komposisi MPASI yang benar. Jumlah kalori dari MPASI yang harus terpenuhi pada anak usia 6 bulan adalah 200 kilokalori per hari. Ini bisa Bunda dapatkan dari sebagai sumber karbohidrat, misalnya 60 gram nasi, sebagai sumber protein, 30 gram hati ayam, 30-45 gram daging ayam, atau sekitar 1 potong sedang, atau 25-40 gram udang, atau sekitar 4-6 ukuran sedang. Sebagai sumber lemak, Bunda bisa menambahkan minyak. Minyak yang dapat digunakan seperti minyak kedelai, minyak canola, minyak jagung, minyak sayur, ataupun minyak goreng yang Bunda pakai sehari-hari di rumah. Dan Bunda juga bisa menambahkan sayur untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral ke dalam bubur sebagai makanan utama, serta buah sebagai makanan selingan. Tekstur MPASI dimulai dari tekstur yang halus, kemudian dinaikkan secara bertahap tingkat kekasarannya sesuai dengan usia. Untuk usia 6-8 bulan, tekstur MPASI adalah agak kental, lembut dan halus atau dikenal dengan istilah puree, hingga tekstur yang dilumatkan atau mash. Finger food atau makanan yang bisa dipegang langsung oleh si kecil, misalnya potongan buah ataupun biskuit, sudah bisa Bunda berikan di usia 8 bulan. Untuk usia 9-11 bulan, tekstur MPASI adalah sudah mulai kasar, seperti bubur yang disaring kasar atau dicincang halus hingga berupa nasi tim. Dan untuk usia di atas 12 bulan sudah berupa makanan keluarga. Berikut adalah cara sederhana bagaimana membuat bubur saring dan puree buah. Masukkan nasi ke dalam air sebanyak kurang lebih 500 ml. Bunda juga bisa menambahkan bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih untuk menambah cita rasa. Tambahkan hati ayam, sayur ke dalam panci dan masak hingga matang. Bunda juga bisa menambahkan garam ke dalam bubur untuk menambah cita rasa MPASI. Namun memang jumlahnya dibatasi, yaitu kurang dari 1 gram per hari pada anak usia di bawah 1 tahun, atau setara dengan 1/10 atau seujung sendok teh, jadi sangat sedikit ya Bunda. Setelah bubur matang, Bunda bisa menghaluskan bubur dengan cara disaring ataupun di blender, sehingga didapatkan tekstur bubur saring yang cukup kental, halus, dan lembut. Untuk buah yang teksturnya sudah halus seperti misalnya pisang, alpukat, pepaya, mangga, Bunda bisa langsung jadikan dalam bentuk puree. Sedangkan buah lain seperti apel, pir yang teksturnya lebih kasar, Bunda harus kukus atau steam terlebih dahulu sebelum dibuat bentuk puree. Untuk memulai MPASI, banyaknya porsi setiap makan diawali dengan 2-3 sendok makan dewasa, kemudian ditingkatkan secara bertahap sampai 125 ml. Oke, Bunda juga bisa mempergunakan bubur instan sebagai MPASI. Kelebihan dari bubur instan adalah sudah terfortifikasi oleh zat besi, zinc, yodium, dan zat gizi lainnya, sehingga kebutuhan nutrisi bayi tetap terpenuhi. Pada anak yang keterampilan makannya belum baik atau hanya bisa makan dengan porsi yang kecil, maka bubur instan yang terfortifikasi bisa Bunda jadikan sebagai alternatif agar kebutuhan nutrisi bayi tetap terpenuhi. Memang yang paling baik adalah MPASI buatan sendiri atau homemade. Kelebihan dari MPASI buatan sendiri adalah menggunakan bahan-bahan alami yang beraneka ragam, lebih kaya rasa, tekstur, dan aroma. Dan perlu juga diingat Bunda bahwa periode pemberian MPASI bukan cuma periode untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga untuk pengenalan berbagai jenis makanan, untuk mempersiapkan anak agar terbiasa makan di kemudian hari.